Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembongkaran, perawatan, perbaikan, dan perakitan kembali rice cooker. Nah, jadi adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, tentunya di sini ada rice cooker. Nah, di sini rice cookernya itu yang merek Miyako. Kemudian di sini ada multimeter digital yang akan kita gunakan untuk mengetes dan mengukur komponen yang ada pada rice cooker. Nah, kemudian di sini ada obeng yang akan kita gunakan untuk membuka baut atau sekrup yang mengunci rice cooker. Nah, di sini saya menggunakan yang obeng plus. Nah, kemudian di sini ada tisu. Nah, di sini kita akan gunakan untuk membersihkan bagian dalam atau komponen pada rice cooker ini dari debu atau kotoran yang menempel pada rice cooker yang bisa mengganggu kinerja dari rice cooker. Baik, sebelum kita melakukan pembongkaran pada rice cooker ini, terlebih dahulu saya akan mengecek apakah rice cooker ini berfungsi dengan baik ketika kita sambungkan ke sumber listrik. Ini pertama saya akan cek dulu, dan saya sudah sambungkan ya ke sumber listrik. Nah, kemudian kita tinggal on-kan ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya rice cookernya itu dalam kondisi baik. Nah, di sini kita bisa lihat panel LED-nya tuh menyala untuk posisi cook dan warming, menandakan bahwa rice cooker ini tuh dalam kondisi baik. Baik, langsung saja ya. Pertama kita ke prosedur pembongkaran dari rice cooker. Nah, pertama-tama di sini ada baut pada bagian yang tempat wadah penampungan uap air. Di sini ada baut. Nah, kita lepaskan dulu baut yang bagian ini. Ini sudah terlepas ya bautnya. Nah, selanjutnya saya akan buka baut yang di bagian belakang rice cooker ini. Kita buka baut yang sebelah sini. Nah, di sini saya sudah lepas ya baut yang pada bagian belakang rice cooker ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik secara perlahan sini. Nah, di sini sudah terlihat ya bagian dalam atau komponen dari rice cooker. Nah, pertama di sini tuh ada handle switch. Yang ini handle switch. Nah, dia tuh terhubung ke micro switch. Nah, di sini micro switch ini dia berfungsi untuk memutus arus yang terhubung ke penanak nasi. Nah, kemudian di sini di bagian ujung handle switch ini tuh ada termostat. Nah, termostat ini dia tuh berfungsi untuk menggerakkan left switch atau micro switch untuk merubah posisi dari cook ke warming. Nah, di sini ada bagian termostatnya. Yang bagian tengah ini merupakan termostatnya. Nah, termostat ini dia tuh terbuat dari magnet dan pegas atau per. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, di sini tuh ada termistor. Nah, di bagian ini yang bagian pinggir panci pada rice cooker ini tuh ada termistor. Nah, termistor ini dia tuh berfungsi sebagai sensor yang menghangatkan nasi. Nah, kemudian di sini di bagian pinggir ini tuh ada elemen pemanas. Nah, dia tuh berfungsi untuk memberi panas pada panci agar proses memasak nasi itu terjadi. Nah, kemudian di sini ada colokan listrik. Nah, colokan listrik ini dia tuh salah satunya terhubung ke thermal fuse di bagian ini. Nah, ini merupakan thermal fuse, di mana thermal fuse ini dia tuh berfungsi untuk mencegah panas berlebih. Jadi thermal fuse dia tuh berfungsi untuk memutus arus jika terjadi panas yang berlebihan atau melebihi batas wajar karena terjadi kerusakan pada rice cooker. Nah, selanjutnya saya akan melakukan prosedur perawatan pada rice cooker. Di sini saya akan membersihkan bagian atau komponen dalam rice cooker ini dengan menggunakan tisu. Jadi langsung saja kita bersihkan bagian komponen dari rice cooker ini dari debu atau kotoran yang menempel agar kinerja dari rice cooker itu tidak terganggu. Langsung saja kita bersihkan bagian-bagian ini dari kotoran atau debu yang menempel pada rice cooker. Selanjutnya di sini kita akan mengetes komponen utama pada rice cooker ini. Nah, di sini saya menggunakan yang multimeter digital. Nah, pertama saya akan cek dulu yang kabel warna biru ini yang untuk micro switch-nya. Nah, bisa kita lihat pada multimeternya
Itu tertera nilai atau angka yang menandakan bahwa kabel yang terhubung ke micro switch ini tuh dalam kondisi yang masih bagus. Nah, selanjutnya saya akan cek yang kabel merah ini yang terhubung ke elemen pemanas. Nah, bisa kita lihat pada multimeternya tertera nilai atau angka yang menandakan bahwa kabel merah yang terhubung ke micro switch ini tuh dalam kondisi yang bagus. Nah, selanjutnya kita akan cek yang bagian ini yang terhubung ke konektor listriknya. Di sini tuh ada komponen thermal fuse. Nah, kita bisa lihat pada multimeternya tertera nilai atau angka yang menandakan bahwa thermal fuse ini tuh juga dalam kondisi yang bagus. Nah, selanjutnya saya akan cek yang elemen pemanas ini. Kita tempelkan di bagian ini probe-nya. Nah, bisa kita lihat pada multimeter tertera nilai atau angka yang menandakan bahwa elemen pemanas ini juga dalam kondisi yang bagus. Nah, selanjutnya saya akan cek yang bagian samping pada panci resistor ini. Itu ada termistor. Nah, bisa kita lihat pada multimeternya itu tertera nilai atau angka yang menandakan bahwa termistor ini, sensor termistor ini tuh dalam kondisi yang masih bagus. Nah, terakhir saya akan cek yang untuk bagian ini yang termostat. Nah, kita buka bagian ini. Nah, yang bagian tengah ini merupakan termostat. Nah, selanjutnya coba kita cek. Nah, kita bisa lihat pada multimeter digitalnya tertera nilai atau angka yang menandakan bahwa termostat ini juga dalam kondisi yang bagus. Nah, setelah melakukan perawatan pada rice cooker dengan membersihkan komponen yang ada di bagiannya, nah kemudian kita juga tadi setelah melakukan proses pengetesan atau mengukur komponen yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan merakit kembali rice cooker yang telah dibongkar ini. Nah, di bagian belakangnya ini kita tinggal tutup lagi bagian penutupnya. Kita posisikan di sini. Ini sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang baut di bagian belakang rice cooker ini. Ini sudah terpasang. Selanjutnya saya akan pasang ini yang bagian wadah penampung uap airnya. Kita pasang bautnya. Nah, kita pasang baut pada bagian ini yang bagian belakang. Nah, di sini rice cookernya sudah kita rakit atau kita pasang kembali. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji coba pada rice cooker yang telah kita bongkar tadi. Nah, di sini kita akan mengecek apakah rice cookernya itu berfungsi dengan baik setelah kita bongkar tadi. Nah, di sini kita langsung saja ini kita sambungkan ke sumber listrik. Nah, ini kita hidupkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya panel LED untuk posisi cooking dan warmingnya itu menyala. Ini pada saat kita geser ke posisi cooking. Nah, di sini kita bisa lihat panel LED-nya tuh menyala, dan pada saat kita geser, kita pindahkan ke posisi warming. Nah, di sini kita bisa lihat panel LED-nya juga menyala. Nah, itu menandakan bahwa rice cooker ini tuh berfungsi dengan baik setelah kita bongkar.
Nah, setelah tadi kita melakukan prosedur pembongkaran, kemudian, perawatan, perbaikan, serta mengecek, komponen yang terdapat pada, rice cooker, kemudian melakukan perakitan kembali. Nah, di sini kita bisa menyimpulkannya bahwa, prinsip kerja dari rice cooker itu adalah, dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui elemen pemanas di bagian bawah. Nah, di sini panas akan disalurkan ke panci dalam atau inner pot yang berisi beras dan air. Nah, ketika, suhunya itu mencapai sekitar 100 derajat Celcius dan, seluruh airnya itu telah, terserap atau menguap. Nah, di sini, sensor termostat dia akan mendeteksi perubahan suhu dan otomatis dia akan mengalihkan, dari mode cook ke warming atau, menghangatkan. Nah, itulah tadi, penjelasan mengenai prosedur pembongkaran, perawatan, perbaikan, dan, perakitan kembali rice cooker. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.